Nah, bau mulutnya orang puasa yang sudah berubah itu loh, itu di sisi Allah lebih harum dibanding bau harumnya misik, minyak wangi par excellence. Pokoknya Masya top Allah. of the topnya Pares. minyak wangi itu adalah Pares. adalah misik. Bau minyak wangi misik ini juga akan kita temui nanti di jannah. Mudah-mudahan kita termasuk yang Amin. Masya mendapatkan Allah. wangian ini. Hati-hati dengan yang disebut misik. Ya, artinya jangan sampai ketipu dengan misik yang abal-abal, yang sintetis, Atau artifisial. bahkan yang mengatasnamakan ini asli. Misalnya, Ah. asli tandanya masih ada bintilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalat wassalam ala rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini spesial kita di bulan Ramadan, bulan terbaik dalam setahun. Kita Masya Allah akan berbincang tentang wewangi terbaik yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwa di dalam keutamaan puasa, bab tentang fadilah asyam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayatkan dari Allah Taala, berarti ini hadis qudsi, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak wangi misik, minyak wangi terbaik. Masya Allah. Ustadz, gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi awal Ramadan ini Ustadz kita bicara tentang misik. Ya. Nah, apa ini? Kalau dari sisi pengalaman Ustadz dengan misik ini, karena mohon maaf ini, klaim misik kan banyak banget ya. Mungkin saya juga curiga ini di depan kita ada yang asli, ada yang palsu ini. Iya. Nah, apa sih sebenarnya keistimewaan misik ini? Iya, bahkan yang pertama berbeda dibanding biasanya. Kali ini saya tidak menghadirkan misik. Oh, Masya Allah. Yang ada ini ada yang campuran misik. Misalnya ini campuran misik. Alami saat ini Ya, yang masuk yang kategori tip. Ya. Tip. Yang 3 di tengah itu ada campuran misiknya. Oh, ini gini 1, 2, 3. Dengan kadar yang berbeda-beda. Ada misiknya, ada ambar, ada bermacam-macam. Tapi kembali lagi, dalam hadis mengenai bau mulutnya orang berpuasa, itu menggunakan la khulufu. La khulufu ya. Oke. Ya, Berarti itu menunjukkan bahwa sungguh-sungguh khuluf di sini nanti tekan la khulufu famisaimi. Atyabu indallahi ta'ala min rihil misk ya. Bahwa bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum, atyabu di sini lebih harum indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, min rihil saya berkali-kali coba keliru ya, min rihil misk, dibanding baunya wanginya, harumnya misik. Nah, di sini ada kata rihil misk, baunya atau harumnya misik. Sementara pada bagian awal tadi adalah menggunakan kata khuluf. Khuluf itu apa? Khuluf itu perubahan bau. Kalau konteksnya bau. Bau mulutnya orang puasa itu pagi saat baru sahur masih biasa-biasa saja. Tapi nanti kalau sudah siang, sore itu kan baunya berubah. Nah, bau mulutnya orang puasa yang sudah berubah itu loh, itu di sisi Allah lebih harum dibanding bau harumnya misik. Sementara misik itu kita dapatkan dalam satu hadis, itu disebutkan atyabut tib al-misk. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, atyabut tib al-misk. Sebaik-baik tib, sebaik-baik minyak wangi yang tabi'i, alami dan tabi'i alami ya. Tabi'i asli dan thayyib adalah misik. Dan ini pernyataan Rasulullah langsung ya. Pernyataan Rasulullah Muhammad SAW secara langsung. Itu menunjukkan bahwa misik itu merupakan minyak wangi par excellence. Pokoknya top of the top minyak wangi itu adalah misik. Yang kita dapati bahwa bau minyak wangi misik ini juga akan kita temui nanti di jannah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan wangian ini. Dan kita juga mendapati pujian dari Rasulullah Muhammad SAW mengenai seorang perempuan yang ketika keluar rumah
ini konteksnya memang waktu itu beliau menceritakan tentang perempuan Yahudi, perempuan Bani Israel, perempuan Bani Israel keluar bersama dengan dua perempuan lain. Dia yang paling pendek. Nah, dalam hadis itu titik tekan yang perlu kita bahas adalah itu perempuan itu memakai cincin yang cincinnya ini diberi misik, itu miskan, ya, diberi misik, dan oleh Rasulullah Muhammad SAW diberi keterangan bahwa misik itu adalah atyabutib, sebaik-baik minyak wangi. Itu menunjukkan pujiannya, dan sekaligus pada saat yang sama menunjukkan tidak tercelanya perempuan kalau pakai misik jika benar-benar misik. Sebab andaikan itu merupakan sesuatu yang tercela, tentulah beliau tidak menyampaikannya dengan pujian. Nah, sebagaimana juga kita dapati dalam hadis-hadis yang lain berkenaan dengan misik bagi perempuan. Tapi kembali lagi pada pembahasan kita mengenai kok misik, misik. Nah, misik ini saya perlu mengulang lagi bahwa misik ini satu-satunya nama minyak wangi yang disebutkan namanya. Masya Allah. Kalau disebutkan jenisnya itu kita temui dalam Al-Quran. Jadi kalau kopi ini single origin gitu. Ustaz. Nah, dan bukan hanya single origin, itu satu-satunya disebut namanya. Kalau yang lain kan tidak, tapi satu-satunya disebut namanya dan cuma satu ayat itu adalah misik. Itu sebagaimana apa namanya Al-Fitrah, jadi ingat ya, itu satu-satunya disebutkan secara persis itu dalam satu ayat. Kita teruskan kembali. Nah, tetapi ayat yang memuat misik ini dalam surat Al-Mutaffifin. Orang yang mengurangi timbangan. Orang yang berbuat curang dalam timbangan. Dan Masya Allah, sampai sekarang kalau kita beli misik yang asli, bagus, yang asli, itu mereka menjualnya dengan cara ditimbang. Sampai presisi gitu. Ditimbang, sehingga kalau kita lihat itu kurang dari sekian satu tula itu. Karena ditimbang, satu tula itu kan 11, sekian, nggak sampai 6, bukan 11,6 gram, kurang dari 6 gram, tapi kurang dari 11,5 sekian, ya. Tetapi akhirnya sebagian membulatkan menjadi 11,6 gram. Betul-betul ditimbang, sehingga jadi botolnya ditimbang dulu, kemudian dinolkan, baru dimasukkan misik. Masya Allah. Sehingga kalau kita beli satu tula bukan penuh. Jadi kalau kita lihat ini kok beli satu tula langsung penuh begini. Kayak gini nih. Iya, ini unsur misiknya sedikit. Misik itu ditimbang. Ini warnanya, kalau cari misik warnanya kira-kira demikian, bukan hitam pekat ini. Jadi kalau ini disebut sebagai kasturi kijang alias misik Ghazal, dengan ngelihat gini nih, itu kita yakin ini, tidak gitu ya. Kita yakin tidak. Termasuk ini saja, ini bening ya ini ya. Bening. Ini kan cuman karena ketutupan ini ya. Ini juga berarti tidak juga. Jadi penempatan dalam surat Al-Mutaffifin itu pada sisi lain penting bagi kita untuk berhati-hati terhadap yang disebut misik itu. Berhati-hati gimana? Kalau yang asli, Masya Allah, atyabutib al-misk. Tetapi sebagaimana juga kita jumpai, ini maupun ini sama-sama ngaku misik, sama-sama ngaku kasturi. Jadi kalau yang warnanya bening, walaupun ini bukan misik ya, ada unsur misiknya. Warnanya seperti ini, atau bahkan putih bening, atau kuning bening, semuanya yang bening-bening itu, kalau dihubungkan dengan misik, itu pasti bukan misik. Kalau yang putih pekat, Ustaz? Sama. Itu juga bukan misik Ghazal ya? Bahkan itu kan sekarang disebut sebagai misik Toharoh. Misik Toharoh itu ditemukan tahun 1926. Nah, misik Toharoh yang baik itu warnanya bukan putih. Oh, bukan putih pekat. Bukan putih pekat. Tapi malah putih bening ya? Bukan putih ya, bening ya? Iya, bening. Bening. Ya, nanti disebut sebagai putih bening karena cenderungannya kepada putih. Makanya ada kuning bening. Nah, ini misik Toharoh. Ini misik Toharoh dengan sintetis alami. Ya. Artinya bukan misik Ghazal ya, tetapi disebut misik ya, karena disebut misik. Karena nanti kita juga menemukan ada bunga yang bisa disebut sebagai miskul ruman.
Padahal bukan misik. Bukan. Itu memang orang Arab nyebutnya miskurruman. Apa baunya mirip misik yang asli? Beda. Beda ya. Beda. Cuma saya nanti kapan-kapan saya bisa hadirkan ya. Nah, itu sekilas ya. Jadi penggambaran mengenai misik itu memang kalau kita belajar mengenai minyak wangi, puncaknya minyak wangi itu kalau bukan misik ya ambar. Tapi superlatifnya tetap misik. Tetap misik ya, karena kalau lihat pernyataan Rasulullah nggih, atiyabut tib, nah itu kan berarti memang inilah yang paling baik. Dari segi dalil itu, dan dari segi manfaat ilmu perfumerinya itu kalau orang mempelajari parfum, walaupun fokus saya bukan mempelajari ilmu parfumnya. Saya berkali-kali sampaikan, kepentingan saya adalah bagaimana memahami tuntunan itu lebih presisi. Kalau misik itu yang mana? Kalau alfahiyah itu yang mana? Kalau ambar itu yang mana? Agar orang itu jangan sampai niatnya mengamalkan sunnah, lalu mendapatkan musibah, mendapatkan mudarat atau bahkan mafsadat dari apa yang dipakainya, lalu menyangka sunnah itu yang salah. Padahal tidak. Nah, misik yang asli itu dari mana? Dari rusa. Dan itu bukan satu-satunya minyak wangi yang berasal dari hewan ya. Ada macam-macam, ada yang dari musang tertentu itu menghasilkan minyak wangi. Ada yang dari rusa yang menghasilkan misik sendiri ada 6 macam. Dari 6 macam itu beda tinggalnya, gunungnya sama, apalagi gunungnya beda. Gunungnya sama tapi beda ketinggiannya, maka beda cara hidupnya, beda juga wanginya. Nah, ada minyak wangi misik yang dikhususkan bagi perempuan untuk toharoh. Dan ini baunya elegan, tidak menguar kemana-mana, sehingga kalau perempuan memakainya akan termasuk hal yang tidak dimasalahkan. Tibun nisa. Cuma fokus kita kan kepada tadi memahami misik itu. Misik itu ketika digunakan sebagai campuran pada minyak wangi, dia nanti akan menjadi base note. Bau awal mungkin yang lain, tapi ini kuat sekali. Saya pernah mencoba mencampurkan antara misik dengan oud, dengan gaharu. Oud itu kan lebih tajam. Teorinya memang minyak wangi yang berasal dari hewan itu lebih kuat dibanding minyak wangi dari kayu. Minyak wangi dari kayu lebih kuat dibanding dari bunga. Minyak wangi dari bunga itu lebih kuat dibanding minyak wangi dari buah. Nah, minyak wangi dari buah maupun bunga itu lebih lemah dibanding minyak wangi dari biji. Ada beberapa macam yang dari biji ya. Nah, tetapi kan ketika dicium baunya kok halus, lembut, itu yang misik itu. Masa sih ini kalah kuat, ini lebih kuat dibandingkan yang baunya lebih tajam. Yang baunya tajam. Saya coba campurkan dengan harapan misiknya ini jadi lebih strong, lebih powering gitu ya. Ternyata tidak. Yang terjadi itu waktu agak terbalik waktu itu ya. Outnya saya kasih misik itu dengan harapan sebentar, agak lupa waktu itu konteksnya. Yang jelas saya ternyata memang misiknya itu yang lebih dominan. Padahal jumlahnya waktu itu kalau nggak salah lebih sedikit ya. Jauh lebih sedikit. Jadi bukan 50-50 sebenarnya. Bukan. Tetapi dengan jumlah yang sedikit pun misik menang. Menang. Waktu itu kan saya sempat cobakan ya. Iya, betul. Oh iya, betul. Berarti waktu itu saya sedang ingin melembutkan gaharunya. Tapi ternyata yang terjadi adalah misiknya yang lebih menonjol. Masya Allah. Nah, ini menunjukkan Masya Allah, walaupun tampaknya lembut tetapi lebih powering. Apakah tidak ada misik yang lebih kuat? Ya ada, tetapi tetap sangat elegan. Nah, saya hanya ingin menggarisbawahi hati-hati dengan yang disebut misik. Ya, artinya jangan sampai ketipu dengan misik yang abal-abal, yang sintetis, artifisial. Atau bahkan yang mengatasnamakan ini asli. Misalnya, asli tandanya masih ada bintilnya. Bintilnya itu apa? Jadi ini kan maspot. Ada cangkangnya, ada apanya. Itu sebagian mempromosikan ini asli 100%.
buktinya ini masih ada bintilnya. Karena kalau kita paham proses maserasi, proses untuk mengubah mas green dalamnya itu kan kayak tanah liat tapi agak-agak lebih bukan menggumpal banget, dia agak-agak basah, itu kan dicampur ke dalam air yang murni, lalu terus ini proses maserasi namanya. Nah ini dalamnya saja, bukan dengan cangkangnya tadi. Karena itu kalau kemudian disertakan cangkangnya, itu menandakan ada dua kemungkinan. Yang bikin ini nggak ngerti, atau yang kedua itu tadi untuk tipu-tipu. Nah, perlu dibedakan juga dengan misdam ghazal. Misdam ghazal ini sering disebut sebagai misik darah kijang. Sehingga sebagian orang mengira, oh ini darahnya kijang, jadi misik. Bukan. Nah, itu gambarannya gitu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang lebih aman, lebih kokoh, lebih tepat mengenai misik, dan mudah-mudahan nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia minuman yang laknya adalah misik. Khitamul misk. Ya, sebagaimana telaganya Rasulullah juga berbau misik ya. Lebih harum daripada misik. Lebih harum dari misik. Masya Allah. Alhamdulillah, demikian, semoga bermanfaat, semoga puasa yang kita lakukan ini bismillah kita luruskan semata-mata karena Allah, sehingga di sisi Allah tadi ya, bau mulut orang yang puasa karena Allah ini di sisi Allah itu insya Allah lebih wangi daripada minyak misik, dan kelak kita mendapatkan hidangan langsung minuman yang berlak atau bercampur dengan misik. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala berikan yang terbaik bagi kita di dunia dan akhirat dengan puasa kita, dengan amal soleh kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.